Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dr. Sapi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dan biasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dr. Sapi, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sapi perah. Nah, sapi perah jenis Jersey atau Bristol Holstein yang akan kita pilih. Nah, mengingat beberapa pekan terakhir ini atau beberapa tahun terakhir ini kita sudah mulai mengenal apa itu sapi Jersey, kemudian bagaimana kalau di Indonesia memang di beberapa tempat sudah mulai ada, walaupun mungkin belum begitu banyak. Nah, bagaimana sebenarnya sapi Jersey ini? Apakah kita nanti akan pelan-pelan ke lain hati berpindah ke Jersey atau tetap mempertahankan Holstein kita, sapi perah hitam putih kita, atau kita mencoba untuk mencari tahu seperti apa sapi Jersey. Yang konon katanya sapi Jersey ini ukurannya tidak terlalu besar. Barangkali kalau Jersey bobotnya 450 maksimal. Kemudian Holstein itu dia sampai 600 kilo seperti itu. Kemudian karena badannya lebih kecil, konsumsinya lebih kecil, tapi kualitas susunya jauh lebih besar. Nah, itu hal-hal yang memang dikenal terkait dengan Jersey. Nah, sahabat semuanya, saya ingin menyampaikan bagaimana terkait dengan Jersey ini di beberapa penelitian di luar negeri. Yang terupdate adalah di Amerika Serikat, yang mana penelitian ini dibuat di tahun 2002, di mana kalau kita ketahui sahabat semuanya bahwa di jurnal analisis Jersey versus Holstein Breed Profitability dari JDS Communication ini menyebutkan bahwa hingga saat ini Amerika Serikat itu memiliki sekitar 9 juta sapi perah. Biasa, 9 juta sapi perah. Yang mana memang di Amerika Serikat ini Jersey populasinya sampai sekarang sekitar 21%. Sementara 79%-nya masih sapi Holstein, mempertahankan sapi Holstein. Nah, dalam penelitian ini, sapi Jersey ini memiliki rata-rata produksi 27 liter. Kemudian sapi Holstein memiliki produksi 37 liter. Seperti itu. Nah, ini penelitian ditulis oleh Althoff dan kawan-kawan tahun 2023. Nah, sahabat semuanya, apa yang dihasilkan dari penelitian ini? Yang pertama, si penelitian ini membuat penelitian 3 peternakan. Peternakan pertama, kemudian kedua, yang ketiga. Ketiga peternakan ini masing-masing memiliki proporsi pemeliharaan sapi Jersey dan juga sapi Holstein, di mana memang persentasenya berbeda-beda. Di mana sapi farm pertama ini memiliki jumlah Holstein 867, kemudian 448, kemudian farm kedua 3000 ini sapi Holstein, dan Jersey-nya masih 189 atau 6%. Kemudian yang ketiga sapi Holstein-nya populasinya 651, Jersey-nya masih 208, atau proporsi secara persentasenya farm pertama Holstein-nya 66%, 34%-nya Jersey. Farm kedua yang tadi banyak 3000 ekor Holstein, ini 94% masih mempertahankan Holstein-nya yang farm kedua. Yang ketiga 76% sudah juga masih mempertahankan Holstein-nya. Nah, sahabat semuanya, dari hasil penelitiannya ini, bahwa susu yang dihasilkan oleh masing-masing farm, yaitu masing-masing farm dan masing-masing Holstein dan Jersey-nya, ini di farm 1 Holstein hasilnya per year, per tahun. Biasanya produksi susu ini dihitung 305 hari. 300 hari. Tapi ini di penelitian ini dihitung berapa liter atau berapa kilo dalam 1 tahun. Jadi kita bagi menjadi 360 hari sahabat semuanya. Nah,
Di Holstein ini dia 13.489, kemudian jersey-nya 9.782. Kemudian yang farm yang kedua 11.684, jersey-nya 8.777. Di farm 3 ini 13.232, kemudian jersey-nya adalah 8.370. Setelah saya kalkulasi, saya hitung-hitung bahwa persentase hasil dari perbandingannya bahwa produksi susu sapi jersey ini masih sekitar 70% atau 75%, ya sekitar 70% dari produksi sapi Holstein. Artinya tadi kalau sapi di rata-rata sapi jersey produksi optimalnya di 27 liter, sementara sapi Holstein sudah 37 liter. Nah itu. Atau tadi 70%-nya. Produksi jersey 70%-nya. Walaupun ada yang 75%-nya, tapi Holstein sama semuanya. Nah itu dari produksi susunya. Kemudian dari kelebihan lain dari susu sapi jersey ini, memang kualitas susunya. Nah nanti kita bandingkan dua penelitian. Yang pertama di farm 1 ini fatnya, kadar lemaknya 3,75 Holstein, kemudian jersey-nya 4,9, hampir 5. Memang berbeda cukup jauh. Kemudian di farm 2 tidak terlalu jauh, sama-sama 4,1 dan 4,7 itu Holstein dan jersey-nya perbandingannya. Dan yang ketiga ini cukup jauh. Jadi yang Holstein ini farm ketiga 3,7 dan 5,17. Jadi memang fatnya, kandungan lemaknya jersey ini lebih tinggi jauh dibandingkan dengan Holstein sahabat semuanya. Nah kemudian protein dalam susunya seperti apa? Memang protein dalam susunya memang selisihnya tidak terlalu tinggi. Kalau Holstein 3,1, 3,2. Nah kalau jersey ini memang 3,7. Memang secara kualitas jersey lebih bagus di kualitas susunya. Nah itu. Nah kemudian di data yang berikutnya bahwa memang rata-rata laktasinya seperti itu. Kemudian jarak antar kelahiran, nanti calving intervalnya kita ke bawah, bahwa calving intervalnya di Holstein luar biasa 13,6, jersey-nya 13,5 bulan di farm 1. Di farm 2 jarak antar kelahirannya 13 dan 12. Jadi ini sebenarnya di Amerika manajemennya cukup bagus, sangat bagus, modern, sehingga calving interval ini sekitar 13 bulan, 12 bulan itu cukup bagus. Memang diperhatikan secara intensif di peternakan yang modern. Ini datanya di farm 1, farm 2 memang tidak terjadi perbedaan yang signifikan. 5, 12 bulan, 13 bulan. Cukup bagus. Walaupun mungkin di Indonesia beberapa menyatakan bahwa sapi jersey yang memang lebih kecil, dia calving intervalnya, reproduksinya jauh lebih bagus, lebih cepat dengan seperti itu. Nah kemudian di 21 hari pregnancy rate itu berapa persen? Artinya 21 hari pregnancy rate ini, jadi berapa persentase sapi yang di 21 hari setelah melahirkan ini memiliki organ reproduksi yang bagus sehingga siap untuk diguntingkan. Ini di sapi Holstein 29,2, kemudian 26,7, nyaris hampir sama sapi semua. Nyaris hampir sama. Yang berbeda cukup jauh di farm ketiga, yaitu 31 dan 43. Di farm ketiga ini perbedaannya cukup bagus. Jadi sapi jersey ini memiliki reproduksinya jauh lebih bagus, 43%. Ini di 21 hari ini sudah siap bereproduksi lagi setelah melahirkan. Nah, sahabat semuanya, itu. Kemudian yang kedua
Kita lihat lagi perbandingannya, komposisi dari kualitas susunya. Kualitas susunya dibandingkan antara Jersey dengan Holstein. Kualitas susu itu yang paling penting adalah total solidnya, kemudian solid non fat, fat, kemudian proteinnya. Nah, kita lihat total solidnya di Jersey pada 3 hari setelah melahirkan atau laktasi hari ketiga dibandingkan dengan laktasi hari ke-30. Masing-masing antara Jersey dan juga Holstein ini dibandingkan. Nah, total solid Jersey hari ketiga setelah melahirkan atau laktasi hari ketiga ini 15,73, tinggi banget, hampir 16% total solidnya. Tapi di 30 hari masa laktasi ini 13,6, dan itu masih cukup tinggi juga, gitu, seperti 13,66. Di hari ketiga tadi 15,73, hampir 16%. Rata-rata sapi laktasi kita, sapi FH kita, Friesian Holstein kita, ya 12% itu sudah bagus, 12,5 itu juga sudah super. Nah, kemudian yang Holstein, total solidnya ini hari ketiga, laktasi ketiga, ini juga tinggi banget, 19,92, tetapi turun secara signifikan jauh banget di 30 hari laktasi. Nah, kalau kita bandingkan total solid ini antara DIM, yaitu ini hari ketiga dan hari ke-30, ini memang terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi di DIM ini juga terjadi perbedaan yang signifikan antara Jersey dan Holstein. Jadi kesimpulan dari total solid ini antara Jersey dan Holstein memang berbeda signifikan, jauh lebih baik Jersey-nya untuk total solid secara umum. Tadi bisa sampai 15,73, walaupun di rataan produksi laktasi hari ke-30 itu 13,66 seperti saja, dibandingkan dengan tadi yang Holstein ini 12,5. Nah, sahabat semuanya, itu total solid. Nah, kemudian fatnya bagaimana? Fatnya antara DIM Jersey 4,8 dan 4,9. Tidak terjadi perubahan yang signifikan antara DIM masa laktasi ketiga dengan ke-30, tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Begitupun juga yang di Holstein. Nah, kemudian tetapi di proteinnya pada Jersey ini hari ketiga laktasi 6,43, kemudian di 30 hari dia turun jauh menjadi 3,26. Begitu juga di Holstein 7,47, di 30 harinya 2,82. Jadi secara DIM ini berbeda signifikan. Dari hari ke-3 dengan 30 ini terjadi penurunan yang cukup jauh. Berbeda ya, sangat signifikan. Dia menurun sangat jauh. Itu di proteinnya. Kemudian secara breednya memang tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara Holstein dan Jersey. Itu untuk kualitas proteinnya, protein dalam susunya. Itu sahabat semuanya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan lagi juga dengan penelitian yang lainnya, kalau kita lihat dengan kandungan kalsium, dengan kandungan kalsium susu ini di hari ketiga dan hari ke-30 laktasi antara Jersey dan Holstein, ya, terjadi perbedaan yang signifikan memang di hari ketiga dan hari ke-30. Nah, ini dari 1,6 menjadi 1,16, 1,9 menjadi 857. Kemudian juga terjadi sangat signifikan perubahan pada kandungan fosfor seperti itu. Kemudian pada kandungan magnesium terjadi penurunan yang signifikan di hari ketiga dan juga hari ke-30. Ini menurun sangat jauh. Tetapi secara breed ini tidak terjadi perubahan yang signifikan, tidak terjadi perbedaan signifikan antara Jersey dan juga Holstein, sahabat semuanya. Nah, ini cara membacanya seperti itu. Nah, sahabat semuanya,
itu jadi kalau saya coba menghitung-hitung sahabat, ini kalkulasi bisnisnya seperti apa. Kalkulasinya, contoh ketika memang sapi Eva, Friesian Holstein tadi, dan juga Jersey, saya coba hitung kalau Friesian Holstein dengan bobot 600 kilo, kemudian dia asupan bahan keringnya, flat feed index-nya itu kita hitung 4%. Sama-sama kita hitung 4% antara si Holstein dan juga si Jersey di bobot 600 kilo pada Holstein dan 450 kilo pada Jersey. Nah, coba kita hitung dengan asupan 4%, ini kebutuhan bahan keringnya ada pada sapi Holstein berat 600 kilo, ini dia membutuhkan 24 kilo bahan kering untuk makanannya, untuk nutrisinya. Kemudian kalau kita bagi menjadi 50-50, 50% 50%, 50% konsentrat dalam bahan kering, 50% hijauan dalam bahan kering juga, maka kita bisa bandingkan seperti ini. Jadi konsentrat yang dibutuhkan untuk 600 kilo Holstein ini adalah 12 kilo dalam bahan kering. Nah, ketika memang konsentrat kita bahan keringnya 85%, maka kebutuhan konsentrat berat keringnya adalah 14 kilo. Kita anggap harganya 3.000, sama-sama konsentrat yang kita berikan kepada Holstein dan kita berikan kepada Jersey ini sama-sama 3.000 kita anggap, maka kebutuhan untuk konsentratnya adalah 42.000, seperti itu. Kemudian kebutuhan rumputnya tadi sama, 50%-nya dari 24 yaitu 12 kilo itu dalam bahan kering. Kemudian kalau kita berikan rumput ya silase dengan bahan kering 35%, maka kebutuhan berat keringnya dari silase yang dibutuhkan adalah 34 kilo. Jika pembelian harga dari silase ini sekitar 750, maka kebutuhan dari silase ini adalah 25.714. Jadi total feed cost yang dibutuhkan untuk 600 kilo Holstein ini adalah 68.000. Nah, sahabat semuanya, ini asumsi yang sama. Jadi konsentratnya yang kita berikan sama jenisnya, kemudian rumputnya sama, kita pakai silase contoh, manajemennya sama, faktor-faktor lain operasional lainnya sama. Saya hanya menghitung faktor feed cost-nya saja, biaya pakannya saja. Nah, ketika memang feed cost-nya seperti itu, sapi perah Holstein tadi 68.000, tadi kita kembalikan bahwa produksinya atau contoh pada Holstein 35 liter, kemudian penjualan susunya kita anggap karena kualitas dari susunya lebih rendah, maka hitungan saya kita hitung contoh ini kalkulasinya per liternya dihargai 6.500. 6.500 dikalikan dengan 35 liter, maka sehari satu sapi Holstein itu akan menghasilkan 227.500 rupiah. Dengan biaya feed cost tadi 68.000, maka ada keuntungan per hari per ekor 159.000 rupiah. Ini kita menghitung feed cost saja. Kita anggap bahwa operasional yang lainnya sama antara pemeliharaan antara Holstein dan juga antara Jersey kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan perhitungan Jersey ketika memang bobotnya 450, kemudian asupan bahan keringnya 4%, jadi dia butuh 18 kilo bahan kering. Sama kita buat 50-50 dengan konsentrat dan hijauan 50% 50% dalam bahan kering, maka jumlah rumput yang dibutuhkan adalah jumlah konsentrat yang dibutuhkan adalah 11 kilo. Dikalikan harganya tadi 3.000, maka kebutuhannya sekitar 31
31.000 seperti itu. Kemudian dengan rumput, kebutuhan rumputnya 26 kilo, maka dia menghasilkan kebutuhan rumput atau silasinya adalah 19.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 450 kg sapi jersey itu adalah 51.000. Tetapi memang tadi produksi susunya tidak setinggi Holstein, kita anggap 70% saja, artinya 27 liter sehari. Dengan kualitas lebih baik, saya memberikan harga contoh Rp7.000. Jadi ketika Rp7.000 dikalikan dengan 27, hasilnya adalah Rp189.000. Nah, pada jersey ini, ketika memang hasil susunya sehari 189.000 dikurangkan dengan feed cost-nya 51.000, maka profitnya, keuntungan yang diperoleh adalah 137.900 atau 138. Kalau kita dibandingkan dengan yang atas, ada selisih sekitar 20.000 antara pemeliharaan Holstein dan juga dengan si jersey. Di situ saya sudah membedakan harga antara susu kualitas Holstein dan juga kualitas jersey, yang mana Holstein kita hargai 6.500, kemudian yang jersey kita hargai dengan Rp7.000. Keuntungannya seperti itu. Tentu karena ini masih hanya baru feed cost yang kita hitung, maka overhead-nya belum dihitung. Dari simulasi ini, sahabat semuanya, saya ingin menyampaikan bahwasannya monggo kita boleh untuk berwacana memiliki sapi jersey contohnya, tapi harus memang mengetahui seperti apa seluk-beluknya, kemudian seperti apa yang lainnya. Nah, kalau kita memang masih mengejar kuantitas produksi susu yang lebih tinggi, belum mengejar ke kualitas, mungkin Friesen Holstein masih menjadi pilihan. Tetapi kalau kita memang pengen sudah pangsa pasar kita adalah ke kualitas, di lemaknya yang bagus, total solidnya yang lebih bagus seperti itu, ya monggo kita bisa beralih juga untuk pelan-pelan mengenali seperti apa sapi jersey, yang seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi juga harus kita perhatikan terkait penghargaan di Indonesia. Apakah kualitas susu itu sudah dihargai dengan baik? Perbedaannya selisih Rp500, selisih Rp1.000 dengan kualitas total solidnya yang berbeda 1 poin contoh. Itu sudah ada perbedaan harganya. Kalau memang belum dihargai lebih, ya mungkin masih kita mengandalkan sapi Holstein. Dan yang hati-hati lagi kalau kita nanti mengarahkan ke perbaikan genetik, contoh mau karena jersey masih terbatas, kita pengen menyilangkan crossbreed dan segala, hati-hati. Nah, kalau mau menyilangkan antara si jersey dan juga Holstein contoh, ini juga harus hati-hati. Jersey memiliki keuntungan salah satunya memang bodinya yang kecil ini, jadi melahirkannya juga berat badannya lebih kecil daripada Holstein. Kemudian otomatis angka kesulitan kelahirannya juga tidak terlalu tinggi seperti Holstein. Tapi kalau kita ingin mengawinkan contoh, memang ada beberapa yang mengawinkan darah-darah FH Friesen Holstein dikawinkan dengan jersey dengan tujuan ketika lahir pertama, laktasi pertama atau melahirkan pertama itu angka distokianya, kesulitan melahirkannya menjadi rendah. Artinya apa? Kalau melahirkan yang pertama diberikan bibit jersey, ini ukurannya kecil, maka risiko terjadinya kesulitan melahirkan jadi lebih rendah. Itu boleh dicontoh. Nah, tetapi kalau kita ingin melakukan meningkatkan genetik mana yang ingin kita tingkatkan? Contoh, kalau kita ingin genetiknya jersey,
Karena keterbatasan jersey di Indonesia belum terlalu banyak, maka kita silangkan dengan EVA. Nah, itu juga harus kita benar-benar tahu proses persilangannya, kemudian mengarah ke genetiknya jersey. Jadi ketika memang persilangan pertama antara FH dan jersey jantan, ya betinanya FH, jersey-nya yang jantan menghasilkan anak betina, maka F1-nya ini adalah F1 jersey cross dengan FH. Nah, 50% memiliki genetiknya jersey. Nah, itu nanti diteruskan lagi. F1 tadi, anakan betina tadi, nanti kawinkan lagi dengan straw jersey. Sehingga F2 meningkat 75% darah dari jersey-nya, F3 menjadi 85% atau 90%, nanti F4 sudah hampir mendekati jersey. Seperti itu. Nah, itu kalau memang semuanya berjalan genetik-genetik dominan yang muncul. Tapi hati-hati jangan sampai genetik-genetik yang resesif yang muncul. Kalau genetik-genetik resesif yang muncul, ini ya malah merugikan buat peternak sendiri. Crossbreed yang memang menimbulkan genetik resesif muncul, contohnya nanti ternyata yang keluar adalah produksi susunya seperti jersey yang lebih rendah dari Holstein, tetapi kualitas susunya meniru dari Holstein, malah kebalik kan seperti itu. Padahal persilangan yang kita harapkan karena keterbatasan pejantan atau keterbatasan bibitan jersey, kita ingin menyilangkan FH dengan jersey dengan tujuan adalah supaya genetik jersey dari kualitas muncul, jadi susu yang dihasilkan kualitasnya bagus, sementara produksi jumlah susu yang dihasilkan meniru dari Holstein-nya, produksinya banyak, kualitasnya bagus, itu yang diharapkan. Nah, kalau keluarnya genetik yang resesif, produksinya sedikit seperti jersey, tapi kualitas susunya tidak sebagus jersey atau lebih rendah dari jersey. Sudah produksinya rendah, tapi kualitasnya meniru dari Holstein. Nah, ini yang harus hati-hati sama semuanya. Jadi itu genetik, kemudian pengetahuan ini juga harus diketahui. Jangan asal niru-meniru, tetapi harus benar tahu. Penting kita membuka jurnal penelitian supaya berwacana. Walaupun mungkin di Indonesia sudah ada, tetapi saya yakin ketika memang sudah diteliti banyak orang di manajemen yang modern, itu jauh datanya ada, jauh lebih valid, sehingga kita ketika melakukan trial di kandang kita, memilih jersey atau Holstein, itu jauh lebih mantap karena ada dasar ilmu. Nah, seperti itu sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.